Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ibadah haji merupakan ibadah rutinitas umat muslim seluruh dunia pada setiap tahunnya. Tapi tidak jarang dalam ibadah haji terkadang sering terjadi hal-hal aneh di luar nalar manusia. Beragam kisah dialami setiap orang saat pergi menjalankan ibadah umrah ataupun haji di tanah suci Mekah maupun Madinah. Namun setiap orang memiliki kisah yang berbeda-beda di tanah suci, tergantung amal ibadahnya saat sebelum menunaikan ibadah haji. Konon katanya orang yang berbuat dosa sebelum berangkat ibadah haji maka akan langsung dibalas tunai oleh Allah SWT ketika dia sampai di kota Mekah Al-Mukarramah pada saat ibadah haji kelak. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa dosa akan dibalas tunai di Mekah pada saat ibadah haji. Begitu juga hal aneh dialami oleh seorang jamaah umrah yang ternyata berprofesi sebagai dukun di Indonesia. Kisah aneh ini terjadi di tanah suci Mekah pada seorang jamaah haji asal Indonesia yang ternyata berprofesi sebagai dukun saat di tanah air. Saat tiba di kota Mekah, si dukun tersebut kerap meminta pulang karena takut anak istri mencarinya dan dia tidak bisa melihat Ka'bah sedikitpun. Padahal sudah jelas-jelas saat itu mereka sedang berada di Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Kejadian serupa juga menimpa si dukun saat melakukan tawaf dan di kota Madinah. Kisah dukun yang pergi haji dan juga tidak dapat melihat Ka'bah ini diceritakan oleh seorang yang bernama Muhammad Sofi Awe. Dia adalah warga Indonesia yang telah menetap lama di Arab Saudi sejak tahun 2009. Karena sudah lama menetap di Arab Saudi, dia kerap membantu jamaah asal tanah air saat umrah maupun haji. Kisah ini terjadi pada tahun 2012. Sofi ini pernah berjumpa dengan jamaah Indonesia yang belakangan diketahui adalah seorang dukun di Indonesia. Dukun itu sendiri pun berkata kepada Sofi, kalau umrah itu adalah hadiah dari seorang pejabat yang telah dia bantu dalam pemilihan umum. Pejabat itu menjanjikan hadiah umrah bagi orang-orang yang membantunya menang. Salah satunya di antara mereka adalah dukun ini. Setelah terpilih, pejabat itu menepati janjinya dan memberangkatkan umrah orang-orang yang terpilih. Tentu saja, salah satunya adalah dukun tersebut. Saat tiba di Mekah, dukun itu pun meminta pulang dengan alasan takut kalau anak-anaknya mencarinya karena dia sudah tidak pulang beberapa hari. Hal serupa juga terjadi saat mereka tiba di Madinah. Dukun ini tidak percaya sudah berada di Madinah dan dia menganggap sebuah hotel di Madinah adalah lokasi yang sering dilewatinya setiap hari. Bahkan, dukun ini mengatakan sering melewati hotel yang ada di Madinah menggunakan ojek. Dukun itu ternyata merasa masih berada di kota di mana tempatnya tinggal di Indonesia. Sofi ini yang saat itu bersama si dukun merasa heran melihat reaksi yang begitu aneh. Lantas ia pun menanyakan kepada dukun apakah pernah ke Madinah sebelumnya. Dan si dukun itu pun menjawab kalau dia belum pernah sama sekali ke Madinah. Tapi dukun itu tetap ngotot gak percaya sedang berada di Madinah. Ketika teman-temannya meyakinkan bahwa sedang berada di Madinah, tetap saja si dukun tidak percaya akan keberadaannya. Dia tetap ngotot kalau dia berada di kampung halamannya dan hotel yang dia lihat tersebut adalah hotel yang sering dia lewati setiap harinya. Lalu Sofi ini pun membawa si dukun itu sholat di Masjid Nabawi. Sampai di sana, dukun tersebut masih tak menyadari sudah berada di Madinah. Hal sama terjadi saat sang dukun tiba di Mekah. Dukun ini melaksanakan ibadah tawaf sa'i menggunakan kursi roda karena dia takut akan hilang dan juga tersasar.
Setelah tawaf sa'i di Makkah, dukun juga tidak menyadarinya. Dukun ini merasa ia hanya keliling di kota tempatnya tinggal menggunakan sepedanya saja. Lalu, Sofi mengajak dukun ini sholat asar di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Depan Ka'bah itu si Sofi menasihati bapak tersebut, kalau mulai saat ini bapak berhentilah saja dan segera bertobatlah, berhenti dari perbuatan perdukunan tersebut. Sofi berkata, kalau di depan mata bapak ini adalah Ka'bah, kiblat kita semua umat Islam. Segeralah berhenti pak, berhenti dan buanglah peralatannya semua, yaitu peralatan kedukunannya. Mendengar perkataan Sofi, si dukun ini justru marah kepadanya dan tak bersedia membuang peralatan dukunnya karena mengaku menggunakan Al-Quran. Saat mereka makan malam bersama jamaah lain, Sofi mengatakan ke jamaah lain sudah membawa dukun itu sholat di depan Ka'bah. Ditanya sama teman-temannya, gimana? Sudah melihat Ka'bah kan? Lalu dukun itu pun berkata, melihat Ka'bah? Gimana saya bisa melihat Ka'bah? Saya cuma ditunjukkan gambarnya saja. Tapi pada akhirnya dukun itu pun sadar kalau dia berada di tanah suci Makkah pada saat melaksanakan tawaf wada atau tawaf pamitan. Waktu tawaf pamitan, dukun itu berpegang tangan karena takut kesasar. Setelah selesai, dukun ini bilang, Alhamdulillah, kita sampai juga di kota suci Mekah dan juga bisa melaksanakan umrah. Sahabatku beriman, Mekah dan Madinah adalah tanah suci umat Islam. Lantas, mengapa kedua kota di Arab Saudi ini mendapatkan julukan sebagai kota suci tersebut? Julukan tanah suci tersebut karena sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengharamkan ataupun menjadikan suci kedua tempat tersebut hingga hari kiamat. Dalam buku Misteri Mukjizat Mekah dan Madinah, 21 kedahsyatan yang terjadi di kota Al-Mukarramah oleh Namin Asimah Asizun, disebutkan bahwa Mekah berasal dari kata imataka, yang artinya mendesak ataupun mendorong. Manusia yang berada di kota ini berdesakan, itulah yang menyebabkan mengapa disebut dengan Mekah. Kota Mekah ini tidak hanya menjadi kota suci saja, akan tetapi kota ini juga memiliki sejumlah keutamaan. Salah satunya, keutamaannya adalah Allah SWT pilih kota ini sebagai tempat berdirinya Ka'bah. Selain itu, Makkah juga merupakan negeri yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Makkah dari serangan luar. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melindungi Makkah dari serangan gajah serta Dia jadikan Rasulnya dan orang mukmin menguasainya. Saking istimewa dan sucinya, kota Mekah tidak dapat dimasuki Dajjal. Rasulullah bersabda, tidak ada satu orang pun negeri melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan juga Madinah. Tidak satu pun lorong menuju kota tersebut, kecuali di sana terdapat para malaikat yang berbaris menjaga kota tersebut. Maka karena keutamaan dan juga kehebatan kota suci Mekah ini, maka dijulukilah kota Mekah dan juga kota Madinah yang memiliki makamnya Rasulullah SAW sebagai dua kota suci di Arab Saudi. Maka orang yang berbuat dosa dan juga berbuat kesalahan di Arab Saudi ataupun di tanah haram ini, maka ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang memiliki niat tidak baik ketika menjalankan ibadah umrah maupun haji, maka akan terjadi hal-hal aneh yang Allah langsung balas tunai kepada orang-orang tersebut. Semoga bermanfaat dan menjadi kisah ini sebagai pelajaran bagi kita semua untuk tetap berhati-hati dan juga berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita berbuat kemungkaran ataupun perbuatan yang dapat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.